berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kerjakan apa yang Kau anggap baik dalam hidup kami Tuhan. Sebab ketika tangan-Mu bekerja, semuanya akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Apapun itu. Dan berikan kepada kami hati yang taat. Untuk kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu sore hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kami akan bersama-sama kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai ruangan tempat ini. Engkau lokalisir tempat ini. Terlebih hati kami, pikiran kami, boleh kami tundukkan di bawah pikiran Kristus. Supaya setiap firman Tuhan yang sore hari ini boleh diperdengarkan. Boleh mendapat tempat di dalam setiap hati kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengan penuh rasa haus dan lapar. Sore hari ini kami mau terima kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Sore hari ini cukup cerah. Beberapa hari mendung hujan gerimis, mendung hujan gerimis. Tapi hari ini Tuhan kasih kesempatan cuaca yang cerah, secerah wajah-wajah Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Ya, kita akan belajar kembali firman Tuhan. Yuk kita buka sama-sama Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-29. Roma pasal 8 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tema sore hari ini masih sama, karena dalam bulan ini kita akan terus berbicara tentang dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ayatnya sangat jelas, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambar anaknya. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iseng. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kebetulan aja. Kalau kita ini menjadi bagian dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, bukan karena ini sebuah kebetulan. Ya, tiba-tiba Tuhan ingat nama si A, lalu Tuhan panggil dia. Enggak. Tapi Alkitab ini mencatat dengan jelas di situ dikatakan orang yang dipilihnya dari semula. Jadi sejak dari semula Tuhan itu sudah memilih kita. Tidak ada yang kebetulan. Jadi kalau kita sore hari ini duduk bersama di tempat ini dan kita menjadi pengikut-pengikut Kristus, jadi orang-orang Kristen, kita boleh beribadah bersama, kita tidak kebetulan. Colek sebelah katakan, kamu tidak kebetulan. Semua itu sudah ada di dalam rencana Tuhan. Siapa di sini yang berpikir atau berkata, ya kebetulan aja aku jadi orang Kristen. Ya gara-gara itu temanku tuh tadinya dia suruh-suruh aku untuk ayolah coba datang gereja, siapa tahu nyantol gitu kan. Tapi nggak ada yang kebetulan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya pernah ketemu dengan seorang anak muda. Dia sebetulnya nggak tertarik untuk pergi ke gereja. Tetapi saya pernah tanya, kenapa kamu kok tiba-tiba bisa jadi orang Kristen? Jawabannya itu sangat mengagetkan saya. Ya karena saya lihat itu cewek-cewek Kristen itu orangnya cantik-cantik. Wow, putih-putih, berdandan rapi-rapi. Ya sehingga ya siapa tahu nyantol gitu. Lalu saya masuk gereja itu.
Dan akhirnya betul dia nyantol, dia kerasan di gereja itu. Dan akhirnya dia dapat cewek juga di gereja itu. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya katakan enggak ada yang kebetulan. Karena apa? Karena Tuhan sudah tentukan dari semula. Ini Yafet yang berdiri di sini nih, Tuhan sudah tentukan dari semula. Bahkan Alkitab berkata sejak dari kandungan ibumu aku sudah memilih engkau. Wow. Wah enggak masuk akal Pak, itulah Tuhan. Tuhan itu kalau udah bekerja memang banyak enggak masuk akalnya. Bagaimana mungkin Tuhan pilih, wong jadi aja belum, lahir aja belum kau udah dipilih. Tuhan men, Tuhan tahu segalanya. Jadi tidak ada yang kebetulan kita jadi anak-anak Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, saya mau bilang begini. Keserupaan dengan Kristus ini merupakan sesuatu yang sangat serius di dalam kekristenan. Saya ulangi sekali lagi. Keserupaan dengan Kristus ini menjadi sesuatu yang sangat serius di dalam kekristenan. Why? Kenapa kok bisa demikian? Saya akan berikan 5 alasan. Ya. Kalau mau dicari 6, 7, 8, 10 ada banyak alasan. Tapi nanti semakin panjang waktu saya semakin habis. Ya, saya harus berpacu dengan waktu. Saya akan berikan mengapa kok keserupaan dengan Kristus ini menjadi sesuatu yang serius dalam kekristenan. Ini alasannya. Yang pertama, bahwa desain mula-mula manusia itu adalah serupa dengan Allah. Gak percaya? Kejadian pasal 1 ayat 26. Ketika Allah bersepakat bermufakat ingin menjadikan manusia, Allah di surga berembuk mengambil kata sepakat dan akhirnya dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa siapa? Allah. Jadi kita ini, manusia ini ya didesain sesuai dengan gambar Allah. Itu alasan yang pertama. Mengapa keserupaan ini menjadi sesuatu hal yang serius dalam kekristenan. Ya, bahwa desain awal mula manusia itu memang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Alasan yang kedua, kekristenan yang mula-mula, ya, kita ini kan bukan kekristenan yang mula-mula, tapi kekristenan yang mula-mula itu berarti yang awal sekali kekristenan itu ada. Kekristenan yang mula-mula itu dikenal karena keserupaannya dengan Kristus. Jadi munculnya kata Kristen dari kata Kristos itu memiliki pengertian begini, seperti Kristus. Siapa yang menyebut itu? Apakah Yesus sendiri yang berkata, kamu Kristen? Enggak. Bahkan kalau secara ekstrim saya katakan, Yesus enggak pernah mendirikan agama Kristen di muka bumi ini. Tapi justru orang-orang di sekitar mereka. Ini ada kisahnya, bagaimana sampai pengikut Kristus ini disebut Kristen. Ya, sedikit tentang kisahnya. Waktu itu, pengikut Kristus ini sedang tersebar. Pengikut Kristus ini sedang terpencar. Oleh karena apa? Oleh karena penganiayaan. Yang kita bisa lihat pada waktu itu peristiwanya adalah setelah pembunuhan Stefanus. Yang menjadi dalang pembunuhan itu adalah Saulus. Ya. Dan setelah saat itu pengikut-pengikut Kristus yang lain ini mulai tersebar kemana-mana. Dan mereka selalu bersama, berpindah.
Satu contoh nih ya, misalnya mereka di Siprus. Wah, di Siprus mereka dianiaya, mereka dapat penderitaan. Mereka harus pergi dari tempat itu, berpindah ke satu tempat yang lain. Sampai pada akhirnya mereka berpindah ke satu kota yang namanya Antioquia. Nah, karena mereka selalu bersama-sama, pengikut Kristus kemana-mana mereka selalu bersama. Nomaden gitu ya, berpindah dari satu tempat ke tempat lain karena penganiayaan itu. Dan pada waktu itu setelah Stefanus mati dibunuh itu, Saulus kan sudah bertobat ceritanya dan mengasingkan diri. Udah lewat waktu yang lama dan pengikut Kristus tetap mereka bersehati. Kemana-mana mereka bersehati, berkumpul bersama, bersekutu, berdoa, memuji Tuhan. Sampai orang-orang tuh yang melihat, ya, ini orang kok berkerumun kemana aja, mereka pergi kemana. Kok selalu kompak, penuh kasih gitu ya. Selalu memuji Tuhan. Sampai akhirnya orang-orang di sekitar itu berkata begini, mereka ini Kristus ya. Mereka ini seperti Kristus ya. Mereka ini Kristen ya. Dari kata Kristus muncul kata Kristen, yaitu orang-orang yang seperti Kristus. Jadi di sini kita bisa menarik benang merahnya. Ternyata kekristenan itu akan kehilangan esensinya ketika kekristenan tidak lagi serupa dengan Kristus. Percaya katakan amin. Boleh bilang sebelahnya, awas hati-hati jangan sampai kehilangan keserupaan dengan Kristus. Nanti hilang kekristenanmu. Kekristenanmu menjadi abu-abu gak jelas. Ini Kristen atau bukan gak tahu. Kenapa? Karena sudah mulai kehilangan keserupaan dengan Kristus. Jadi kekristenan itu esensinya adalah menjadi serupa dengan Kristus. Itu alasan yang kedua, saya cepat saja. Ya, dan kemudian alasan yang ketiga. Mengapa keserupaan dengan Kristus itu menjadi satu hal yang penting di dalam kekristenan? Karena begini, identitas kekristenan kita itu sebetulnya bukan soal nama. Walaupun banyak orang Kristen nih, kalau ditanya siapa namamu? Daniel. Wah, Kristen ini. Tapi saya mau bilang begini, belum tentu orang namanya Daniel itu Kristen. Jadi kalau kita mengukur identitas kekristenan seseorang itu dari namanya, salah. Bukan itu. Identitas kekristenan kita bukan soal nama, bukan soal alamat. Ya, wah karena namanya Alkitabiah banget, mesti Kristen. Belum tentu. Bukan juga soal alamat. Ya kalau orang Israel mah pasti Kristen. Gak mungkin tidak. Saya juga mau bilang begini, belum tentu. Apakah kalau orang Arab pasti Islam? Buktikan sendiri. Nanti Bapak Saudara akan ketemu. Ternyata di Arab pun banyak orang-orang Kristen. Identitas kekristenan bukan soal nama, bukan soal alamat, tempat lahir, tanggal lahir atau status golongan apapun, bukan. Tetapi identitas kekristenan kita itu akan dikenal dan diketahui orang dari kehidupan kita yang mencerminkan Kristus. Makanya jangan heran kalau ada orang bilang begini, ini semua kalimat cibiran ya. Ngono kok Kristen. Gitu kok Kristen. Orang menjadi kehilangan kepercayaan ketika kekristenan seseorang itu sudah enggak lagi mencerminkan Kristus. Dia akan berkata begini, gitu kok Kristen. Bisa nangkep maksud saya? Jadi ketika kita kehilangan keserupaan dengan Kristus, orang akan bertanya, benar enggak sih ini Kristen? Karena esensi kekristenan adalah keserupaan dengan Kristus. Yang berikutnya, bahkan Bapa di surga itu mengenal kita bukan karena kita ini punya karunia yang hebat. Bukan karena kita ini punya bisa sembuhkan orang sakit. Bukan juga karena kita bisa berbahasa roh.
Lalu kalau kita udah fasih berbahasa roh, kemudian Bapak kenal kita begitu. Pak kok bisa bilang begitu sih Pak? Coba lihat di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Nanti Bapak Ibu akan tercengang-cengang. Di sana dikatakan, tolong bisa ditampilkan. Di sana dikatakan dengan jelas. Di dalam Matius pasal 7 ayat 23 yang berkata demikian. Pada waktu itulah aku, ini Yesus berkata, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Ngeri ya. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Pada waktu itu aku akan berterus terang. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang sebelumnya, ya, kalau kita baca ayat sebelumnya, wah mereka membanggakan diri, ya, merasa sudah jadi orang Kristen, merasa sudah jadi orang yang berkarunia. Dia datang kepada Yesus. Dia berkata, guru, aku sudah usir setan demi namamu. Membuat mujizat demi namamu. Tapi ternyata respon Tuhan itu berbeda. Tidak seperti yang mereka pikirkan. Karena Tuhan berkata, enyah kamu, aku tidak mengenal kamu. Pertanyaan saya begini, apa yang membuat Tuhan jadi nggak kenal mereka? Bukankah mereka itu pengikut Kristus? Bukankah mereka itu Kristen? Bukankah mereka orang yang hebat, yang bisa lakukan mujizat? Tapi kenapa Tuhan berkata, dia akan berterus terang, dia katakan, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Berterus terang itu artinya begini, enggak ada lagi yang ditutup-tutupi. Blak-blakan. Kalau bahasa Jawa itu dibilang begini, blokosuto. Tuhan bilang apa adanya, enggak ada yang ditutupi. Dan yang Tuhan katakan begini, aku tidak pernah mengenal kamu. Sudah bisa bayangkan tidak? Jika hal itu kemudian terjadi, aku gak kenal kamu. Mungkin kita akan segera protes. Loh Tuhan, yang biasa pergi gereja duduk paling depan, pojok kiri itu siapa coba? Mungkin kita akan protes. Tuhan yang biasa datang paling awal sebelum gereja dibuka, bahkan aku udah datang duluan. Siapa coba kalau bukan aku? Wah. Tuhan yang biasa buka tutup gereja supaya jemaat bisa masuk. Siapa kalau bukan aku? Kok Tuhan enak aja bilang, enggak kenal aku. Gimana toh? Kira-kira kalau Tuhan bilang seperti itu, Tuhan bilang loh ini, dia akan berterus terang loh. Enggak ada yang ditutup-tutupi, enggak ada rekayasa, enggak ada apa-apa. Tuhan bilang, aku akan berterus terang, aku enggak kenal kamu. Mau protes apa kalau Tuhan bilang begitu? Di mana salahnya? Lihat itu di ayat sebelumnya. Tuhan bilang begini, enyah kamu pembuat kejahatan. Sekarang saya mau tanya, seorang anak mestinya itu memiliki kesamaan dengan orang tuanya, betul tidak? Kalau bapak itu suka berbuat baik, punya karakternya itu baik ya, kasih, lemah lembut, orangnya sukacita. Paling tidak anaknya pun dia punya sifat turunan ya, jadi orang baik juga. Tapi lain ceritanya ketika anak itu salah pergaulan,
yang harusnya anak ini dididik baik dari kecil sampai kemudian remaja. Harusnya munculnya baik. Tapi karena salah pergaulan, hati-hati ini orang tua. Karena salah pergaulan, anaknya jadi berubah. Yang tadinya nurut sama orang tua, mulai bantah orang tua. Dinasehati orang tua 2 kalimat, dia bisa bantah 5 kalimat. Bahkan dia bisa bantah dengan argumen yang panjang lebar. Diatur yang biasa nurut menjadi tidak nurut lagi. Saking jengkelnya orang tua, saking bingungnya orang tua. Kadangkala orang tua bilang begini, Kiki janjane anake sopo toh? Nangkep kira-kira. Itu orang tua ngomong sama anaknya, Kiki janjane anake sopo toh? Kalau ada satu hal yang membuat Tuhan gak kenal kita, harus kita koreksi. Mungkin kita sudah enggak lagi serupa dengan Bapak kita. Kalau sampai Tuhan berkata, aku enggak kenal kamu, itu harus menjadi sebuah pertanyaan besar. Kenapa sampai Tuhan enggak kenal? Dan kemungkinan terbesarnya adalah karena dia tidak memiliki keserupaan dengan Tuhan. Karakternya sudah berubah enggak karu-karuan. Ini yang saya maksudkan. Bahwa Bapak kita mengenal kita bukan karena kehebatan kita, tapi karena keserupaan kita dengan Dia. Dan yang kelima, saya tadi janjikan 5 aja ya. Yang kelima begini. Kita dipanggil itu untuk dijadikan serupa dengan Dia. Makanya dalam kekristenan keserupaan itu penting. Kalau keserupaan dengan Kristus itu bukan sesuatu yang penting, ngapain Tuhan panggil kita untuk dijadikan serupa dengan Dia? Ya enggak? Kalau keserupaan dengan Kristus itu bukan sesuatu yang penting, ya udahlah. Panggil dia jadi orang Kristen, tapi jadikan serupa dengan tetangganya aja. Ngapain repot-repot dijadikan serupa dengan kita? Tuhan itu konsisten dari awal sampai akhir. Dia konsisten. Dari awal dia ciptakan manusia segambar dan serupa Allah. Dalam perjalanan waktu manusia jatuh dalam dosa. Lalu manusia diusir dari Taman Eden. Ya, bukan karena Tuhan gak mengasihi loh, jangan salah loh. Karena ketika Tuhan usir manusia dari Taman Eden itu, Tuhan pun punya rancangan kebaikan juga. Kenapa? Karena Tuhan berkata begini, kita harus usir manusia dari Taman Eden supaya mereka tidak lagi makan buah kehidupan itu, sehingga manusia tidak hidup selama-lamanya di dalam dosa. Bayangin kalau manusia itu udah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan satu lagi buah kehidupan, apa yang terjadi? Udah jatuh dalam dosa, kekal lagi. Udah gak ada kemungkinan manusia bisa diselamatkan lagi. Itu sebabnya usir aja dia supaya dia jangan hidup kekal di dalam dosa. Berita baiknya hari ini adalah masih ada kesempatan bagi kita, bagi orang-orang yang mungkin jatuh bangun hidupnya. Nanti kita akan lihat bagaimana kita bisa dipulihkan kembali. Jadi yang kelima ini adalah Tuhan panggil kita untuk sebuah tujuan, yaitu apa? Merestorasi kita, memulihkan kita kembali. Menjadi apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Allah, yang rupa Allah itu pernah hilang dari kita. Tuhan itu mau pulihkan lagi. Makanya Tuhan itu bela-belainnya dari surga turun ke bumi, mengambil rupa manusia
Dia harus hidup selayaknya manusia. Dia merasakan yang namanya lapar. Dia rasakan yang namanya haus. Dia rasakan yang namanya sakit. Dia rasakan yang namanya ketakutan. Sampai dia berujung kepada kayu salib. Semua itu dia perbuat dengan sebuah misi supaya restorasi terjadi dalam diri manusia. Dipulihkan kembali gambar dan rupa Allah yang rusak dalam diri manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, gambar diri Allah rusak, hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Manusia bukan lagi menjadi makhluk yang kekal. Dia udah banyak kehilangan. Tapi Tuhan mau pulihkan. Kasih-Nya terlampau besar dibanding dengan kesalahan dan pelanggaran kita. Seburuk apapun kita, sejelek apapun masa lalu kita, sebesar apapun dosa yang pernah kita buat, waktu kita mau datang kepada Tuhan, saya mau kasih tahu, kasih Tuhan itu terlebih besar daripada dosa dan pelanggaranmu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Alkitab mencatat, engkau akan dijadikan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, aku akan jadikan putih seperti bulu domba. Kasih Tuhan terlebih besar dibanding dengan segala dosa dan pelanggaran kita. Oleh sebab itu jangan putus asa. Kalau dalam perjalanan kekristenan kita, kita tersandung dan jatuh. Jangan nikmati kejatuhanmu. Bangkit, bangun, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Masih ada pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Asal engkau mau datang kepada Tuhan. Oke. Jadi begini Bapak Saudara. Disadari atau tidak disadari bahwa panggilan menjadi serupa dengan Allah itu merupakan sebuah proses restorasi yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Saya ulangi, engkau sadari atau tidak engkau sadari. Kita sadari atau tidak kita sadari. Ketika Allah panggil kita, Allah punya satu misi. Bukan saja untuk menyelamatkan kita hari itu, tapi Dia juga punya misi memulihkan kita. Merestorasi kita kembali. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, seseorang yang direstorasi oleh Tuhan, yang sedemikian rupa. Ya, kita akan lihat ini orang jahat. Kalau mungkin saudara berpikir begini, kalau ada engkau yang datang malam hari ini, sore hari ini, engkau berpikir begini, aku ini orang jahat. Kejahatanku melebihi teman-temanku yang lain. Oh mungkin teman-temanku yang lain itu mereka orang-orang baik semuanya. Tapi aku enggak seperti itu, aku orang jahat. Bisakah aku diterima Tuhan? Ayo kita lihat, kita belajar. Buka dalam Matius 9 ayat 9 sampai 13. Dengan cepat saja. Matius 9 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ayat ini berkata demikian. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Nah ini banyak pemungut cukai yang lain juga datang tuh. Dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus,
Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Benar ya? Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi ayat 13 berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa? Dalam tokoh yang kita lihat tadi namanya Matius. Ada yang namanya Matius di sini? Yang nama baptisnya Matius ada? Oke, kalau misalnya ada, ya, ini bukan sebuah kesengajaan disama-samain enggak ya. Tapi saya sedang memaparkan satu tokoh Alkitab, seorang murid Yesus yang bernama Matius, yang tadinya Alkitab catat dia adalah seorang pemungut cukai. Nama lain daripada Matius kita bisa lihat ya di Injil yang lain. Di sana kita bisa menemukan sebuah nama, yaitu Lewi. Nama Matius itu juga disebut juga dengan panggilan Lewi. Kalau kita baca dalam Markus 2 itu saudara temukan nama Lewi itu Matius. Di Lukas pasal 5 saudara temukan nama Lewi itu Matius. Ya. Kalau mungkin tetanggamu namanya Lewi, belum tentu Matius. Bukan itu Matiusnya. Nah, lihat Matius. Dia seorang pemungut cukai. Sedikit saya jelaskan tentang pekerjaan pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah seorang yang kerjanya itu menarik pajak. Ya. Mungkin ini orang Yahudi yang kebetulan dia bekerja di pemerintahan Roma. Karena pada masa itu yang menjadi penguasa di Israel, negara adik kuasanya adalah Roma. Sehingga Matius ini bekerja kepada pemerintah Roma, dia mendapat sebuah pekerjaan, pekerjaannya adalah pemungut cukai, mengambil pajak. Nah, karena itu ada masa-masa penjajahan, masa-masa di mana Yahudi ada di bawah kekuasaan Roma, tentunya ada paksaan-paksaan sedikit. Mau tidak mau mereka harus bayar pajak. Atau mungkin ada yang merasa keberatan. Saya bekerja dengan tenaga saya sendiri. Saya dapat hasil. Kenapa saya mesti bayar pajak? Ini tanah-tanah saya sendiri. Saya kerja di negeri saya sendiri. Kenapa orang luar harus datang dan menguasai kami, merampas hak kami, harus membayar pajak kepada mereka? Jadi ada orang-orang tertentu yang mungkin mereka keberatan ketika mereka ketemu dengan seorang pemungut cukai. Mereka sudah mulai kehilangan respek. Dan sebutan atau pekerjaan seorang pemungut cukai ini adalah sebuah pekerjaan yang sangat-sangat jelek di mata bangsa Israel. Yahudi pada waktu itu. Image-nya udah jelek. Wah, ini orang jahat. Wah, ini orang raja tega. Wah, ini orang suka makan uang makan uang haram gitu. Ini orang suka makan keringat orang gitu. Sehingga ketika Yesus ketemu dengan seorang bernama Lewi yang pekerjaannya memungut cukai ini, mengambil pajak ini, orang Farisi begitu melihat, orang Farisi mulai bergumam dalam hatinya, mulai ada sebuah keresahan di dalam hatinya. Lalu dia berkata kepada murid-murid Yesus, apa gurumu nggak tahu?
Kalau Matius itu pemungut cukai. Dia bekerja di pemerintah Roma. Dia makan uang rakyat. Dia ngambil dengan paksa. Apa gurumu gak tahu di antara mereka dan orang-orang berdosa duduk makan bersama? Kenapa gurumu lakukan hal itu? Dengar baik. Kadangkala Yesus itu lakukan sesuatu yang di luar nalar kita. Tapi kita harus tahu, setiap sepak terjangnya Yesus, setiap hal yang Yesus kerjakan, itu Tuhan punya misi khusus di sana, jangan salah. Kalau toh dia harus ketemu dengan Matius, Tuhan punya misi. Aku akan panggil Matius, aku jadikan dia pengikutku, aku akan ubah hidupnya. Demikian juga dengan kita. Seburuk apapun masa lalu kita, Tuhan gak pusing. Kalau Tuhan berkenan panggil engkau, itu artinya Tuhan punya misi khusus dalam hidupmu. Engkau akan dijadikan berubah oleh Tuhan. Itu misi Tuhan. Jangan kecil hati. Jadi kalau Tuhan panggil hidupmu, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu. Dan kita kembali ke Matius. Begitu Matius dipanggil Tuhan, Matius langsung begini, Matius ikut aku. Langsung Alkitab berkata, dia berdiri lalu mengikut Yesus. Saya juga ingat seorang pemungut cukai yang lain, namanya siapa? Sakeus. Bahkan Alkitab mencatat, bukan saja seorang pemungut cukai, tapi Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Wah, ini kelasnya lebih horor lagi ini. Kepala pemungut cukai. Biarpun pendek orangnya, ya toh. Tapi dia, kepala pemungut cukai, men. Dia kaya, dia punya banyak duit, dia disegani. Ya toh, biasanya orang kalau banyak duit kan disegani gitu kan. Yang disegani orangnya atau duitnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas Sakeus ini dia punya masalah dalam hidupnya. Masalah yang dia punya itu tidak dimiliki oleh orang yang berbadan tinggi. Karena Sakeus itu badannya pendek, dia punya masalah. Waktu dia ingin melihat Yesus, dia nggak bisa lihat, itu masalah dia. Tapi orang pendek yang kaya raya namanya Sakeus, kepala pemungut cukai ini akalnya banyak. Jadi jangan heran ya kalau ada orang pendek kok lebih banyak akal tuh jangan heran ya. Biasanya memang begitu tuh ya. Beberapa orang saya jumpai, wah orang ini banyak akalnya juga gitu. Kadang-kala kita nggak terpikir sampai di situ. Dia udah terpikir loh sampai di situ. Dia lari. Gimana caranya? Yesus kan fenomenal banget waktu itu. Dia cari solusi. Wah, dia pengen lihat orang apa sih Yesus ini. Alkitab mencatat, orang apa sih Yesus ini? Dia lari mendahului orang lain. Dia manjat pohon. Singkat cerita, Yesus datang ke sana. Tuhan bilang, turun ki. Ngapain kamu naik? Turun, gak usah repot-repot naik. Biar aku yang datang ke rumahmu hari ini. Kaget dia. Kok ada ya orang sebaik ini? Aku ini loh orang yang dibuang. Aku ini orang yang ditolak. Tapi di antara orang menolak aku masih ada juga orang yang baik. Keserupaan dengan Kristus harus ada dalam hidup kita. Waktu kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus berubah. Matius berubah, Sakeus sejak ketemu Yesus dipanggil Yesus. Sakeus berubah, saya tidak punya banyak waktu. Singkat cerita, saya kembali ke Matius. Sakeus kita tahu, setengah dari miliknya dibagikan orang miskin. Orang yang pernah diperas dia, dikembalikan 4 kali lipat. Kurang baiknya apa dia? Saya kembali ke Matius. Seorang pemungut cukai dipanggil Tuhan, hidupnya berubah. Dia menjadi murid Yesus, bahkan dia menjadi salah satu murid Yesus yang mati sebagai martir dalam memberitakan Injil di Ethiopia. Siapa yang pernah ke sana? Saya belum.
Dia mati sebagai martir di Ethiopia. Enggak cuman itu. Sebelum dia mati, Matius inilah yang sangat memberkati kita. Kenapa? Karena Injil Matius yang kita baca, yang olehnya kita diberkati. Dari tulisannya, ini adalah ditulis oleh Matius. Yang dulunya seorang pemungut cukai. Yang kemudian dirubah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga dia hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika Yesus panggil engkau, jangan pusing masa lalumu. Mulailah berubah. Berubah menjadi lebih baik. Menjadi serupa dengan Kristus. Singkat saja saya akan sampaikan bagaimana keserupaan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Dua saja. Yang pertama, bagaimana keserupaan dengan Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama adalah miliki komitmen yang kuat. Kalau mungkin engkau punya masa lalu yang buruk, ketika Tuhan panggil engkau, detik hari itu, engkau harus punya komitmen untuk berubah. Ada sebuah statement bagus yang berkata begini, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Ada yang ingat apa yang saya katakan? Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Artinya begini, perubahan itu enggak cuma di mulut, tapi perubahan itu harus dibuktikan bahwa kita udah berubah. Kita bisa ngomong aku udah berubah. 10 tahun lalu sejak aku terima Yesus aku udah berubah. Tapi kalau dalam kehidupanmu sehari-hari, engkau yang dulu tersinggungan, engkau berkata aku udah berubah 10 tahun yang lalu. Hari ini engkau disenggol temanmu, engkau masih tersinggung, engkau masih ngambek, engkau masih marah-marah. Oh, engkau dengar berita fitnah, engkau enggak terima, engkau marah-marah, engkau berkata, lihat ya, belum kenal aku kamu. 10 tahun yang lalu aku ini raja fitnah. Besok akan aku buat hidupmu lebih parah dari apa yang kau lakukan kepadaku. Itu belum berubah namanya. Karena belum dibuktikan perubahan itu. Jadi kita harus benar-benar punya komitmen untuk apa? Berubah. Menjadi lebih baik ke arah serupa dengan Kristus. Komitmen ini penting. Sebab kita masih ada di dunia ini. Mata kita masih bisa melihat. Daging kita dicubit masih rasa sakit. Kalau kita enggak punya komitmen, kita akan selalu diuji sementara kita ada di dunia ini. Benar enggak sih? Kamu sabar. Saya sedang sekolah kesabaran hari-hari ini. Dan saya hampir lulus gitu. Diuji, sabar. Diketemukan orang yang menjengkelkan. Orang Jawa Timur bilang bencekno. Ketemu orang tuh yang menjengkelkan, nganyelno gitu. Itu kita sedang diuji kesabaran kita. Ya, kita lagi latihan apa gitu kan. Kita ketemu dengan orang-orang justru yang sebaliknya. Kenapa? Kita sedang dilatih Tuhan. Kalau kita nggak punya komitmen yang kuat untuk kita berubah, kita akan kembali ke manusia lama kita yang dulu. Yang kedua langsung. Yang kedua adalah kita harus mau bersinergi dengan Tuhan. Katakan sama-sama bersinergi. Apa itu bersinergi? Bekerja sama. Sama-sama bilang bekerja sama. Kita harus siap bekerja sama dengan Tuhan. Perubahan menjadi serupa dengan Kristus. Harus ada komitmen. Harus ada kerjasama dengan Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita sendiri, saya jamin,
kita nggak akan bisa berubah. Ada orang bilang begini, aku tuh udah tahun lalu tuh udah niat banget untuk berubah. Niat banget. Kok ternyata aku nggak bisa. Berubah, udah 1 minggu berubah, ketemu kawan lama, balik lagi. Hari ini jatuh, bertobat, seminggu lagi kumat lagi. Bertobat lagi, berubah, setahun kumat lagi. Susah amat sih. Kalau kita bekerja sama dengan Tuhan, Tuhan akan mampukan kita. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Untuk apa? Untuk kita berubah. Roma pasal 8 ayat 28. Saya panggil para pemusik. Itu berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Garis bawahi kata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ini yang namanya bersinergi. Allah turut bekerja. Bekerja dengan siapa? Dengan saya, katakan dengan saya. Allah mau bersinergi dengan engkau. Allah mau bersinergi bekerja sama dengan kita untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Allah bekerja sama dengan kita, maka yang tadinya kita berkata, aku enggak bisa. Hari itu engkau akan berkata, bersama Tuhan, aku bisa. Karena apa? Yang tidak engkau sanggup lakukan, Tuhan akan bantu untuk engkau mampu lakukan. Karena ada Tuhan. Bersinergilah dengan Tuhan. Jangan gengsi untuk bersinergi dengan Tuhan. Enggak enak Pak kerjasama dengan Tuhan itu Pak, enggak bisa bebas. Memang aku pengen ngikuti dagingku, Tuhan bilang jangan, kamu kan udah komitmen berubah. Kenapa kamu balik lagi? Ayo balik. Bahkan kadang-kala sambil disentil sedikit tuh telinganya, ayo balik. Tuhan dikit aja loh Tuhan, lama udah enggak ngerasain Tuhan. Enak tuh yang dulu tuh enak. Jangan, ayo balik. Oh iya wis Tuhan, balik lagi. Kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan, kita pasti akan dimampukan oleh Tuhan. Siapa bilang berubah itu gampang? Enggak gampang. Berubah itu enggak gampang. Tapi karena kita mau bersinergi dengan Tuhan, segala sesuatu Allah turut bekerja untuk kebaikan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapa di sini yang berkomitmen mau berubah, mau menjadi kembali serupa dengan Tuhan, ikuti perintahnya, ikuti petunjuknya. Ayo bekerja sama dengan Tuhan. Maka Tuhan akan merestorasi hidupmu. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Bangkit berdiri bersama, katakan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Yes. Dalam segenap jalanku, yes, memuliakan namamu. Lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Engkau yang mau diubah oleh Tuhan, serupa dengan gambarnya. Bersama-sama nyatakan di hadapan Tuhan, bentuk aku Tuhan. Haleluya. Yes, ku mau sepertimu Yesus, sempurnakan
firman-Mu, katakan Yesus. Come on. Kau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam semua jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Katakan haleluya. Terima kasih buat firman-Mu sore malam hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam setiap belah hati kami. Supaya firman Tuhan ini termeterai kuat dan tidak hilang dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berdoa haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati.